Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Eva Tiara Hulamahaya, NIM 7, Siva Aulia, NIM 20, dan Mei Linawati Putri, NIM 33. Nah, kami di sini sedikit menjelaskan tentang jaringan ikat. Nah, apa sih jaringan ikat itu? Jaringan ikat merupakan jaringan yang banyak terdapat dalam tubuh. Jaringan ikat ini berbeda dengan jaringan epitel dalam beberapa hal, yaitu antara lain seperti jaringan ikat jarang sekali terletak bebas. Lazimnya terdapat di bawah jaringan epitel atau terdapat di antara organ-organ tubuh sebagai pengikat atau pengisi ruang antara. Selanjutnya, jumlah sel jaringan ikat relatif lebih sedikit dari jaringan epitel dan bahan antar selnya lebih banyak. Struktur jaringan ikat embrional. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Yang kedua, bentuk sel-sel jaringan ikat tidak teratur. Selanjutnya, fungsi jaringan ikat. Yang pertama, penyongkong dan memperkuat jaringan tubuh, pelindung, menyimpan energi, menyusun sistem sirkulasi darah, penghubung bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Perimbangan antar sel dan matriks atau bahan antar sel menunjukkan variasi cukup jelas, tergantung dari macam jaringan ikat tersebut. Dalam tubuh hewan terdapat berbagai bentuk jaringan ikat, bahkan ada yang mengalami modifikasi sesuai fungsinya. Fungsi jaringan ikat itu yang pertama sebagai penunjang tubuh dalam arti luas, misalnya kerangka tubuh. Yang kedua, sebagai penunjang serta pengantar pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf masuk organ tubuh vital, misalnya otak, ginjal, hati, paru-paru, dan sebagainya. Yang ketiga, merupakan media antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh dalam mengantarkan zat makan, zat asam, dan mengambil sisa metabolisme. Yang terakhir, dapat berfungsi sebagai penimbun lemak, sel lemak, sel pigmen, penghasil benda darah, atau sel homopoietik. Matriks dan sel-sel yang terdapat pada matriks, yaitu matriks tersusun dari serat-serat dan bahan dasar, dibagi menjadi 3. Yang pertama serat kolagen, yang kedua serat elastis, yang ketiga serat retikuler. Serat kolagen terbuat dari kolagen, sifatnya tidak elastis, sangat kuat dan mudah robek jika ditarik mengikuti panjangnya. Serat ini terdapat di tendon yang berfungsi untuk menghubungkan otot dan tulang. Selain itu, serat kolagen juga ditemukan di tulang dan kulit. Penyusun utama serat kolagen adalah protein kolagen yang merupakan 25% dari total seluruh protein di dalam tubuh. Serat elastis memiliki sifat yang sangat elastis dan tingkat kelenturannya tinggi. Wujudnya berupa untayan panjang dan berwarna kuning. Sifatnya mirip karet. Serat elastis terdapat di pembuluh darah, ligamen, dan selaput tulang rawan pada laring. Serat elastis tersusun atas elastin yang terdiri dari mukopolisakarida dan protein serta dikelilingi oleh glikoprotein yang disebut fibrilin. Serat retikuler. Serat ini sangat tipis dan bercabang. Serat retikuler tersusun oleh kolagen dan dilanjutkan oleh serabut-serabut kolagen. Serat ini memiliki elastisitas yang rendah. Perbedaan serat retikuler dengan serat kolagen adalah serat retikuler lebih tipis daripada serat kolagen dan dilapisi oleh glikoprotein. Fungsi serat retikuler ini untuk menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lain. Serat ini terdapat di hati, limpa, dan kelenjar limfe. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jaringan pengikat embrional. Dalam embrio terdapat 2 jenis jaringan embrional, yaitu jaringan mesenkim dan jaringan mukosa. Jaringan mesenkim.
Jaringan mesenchyme adalah satu jaringan embrional yang terbentuk pada masa awal pembentukan embrio. Jaringan mesenchyme adalah asal mula dari perkembangan jaringan ikat pada tubuh yang berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah pada embrio. Karakteristik mesenchyme, jaringan mesenchyme ini sebagian kecil dari populasi sel pluripoten ini diduga akan pada kehidupan setelah kelahiran janin dan akan digunakan untuk menghasilkan sel jenis lain bila diperlukan oleh tubuh. Pada awalnya, sel-sel mesenchyme yang memiliki sifat pluripoten yaitu pada berdiferensiasi dan berproliferasi menjadi fibroblast. Fibroblast adalah jenis sel yang bersifat tetap dan merupakan jenis sel yang utama dari berbagai jaringan ikat. Sel mesenchyme adalah sel fusiform atau stelata kecil yang sukar dibedakan dari fibroblast. Sel mesenchyme memiliki pola kromatin yang lebih besar, keberadaan mitokondria yang kurang terlihat, dan sitoplasma yang jumlahnya sedikit hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki retikulum endoplasma. Jaringan mesenchyme semula terdapat sebagai jaringan pengisi antara lapisan endoderm dan ektoderm dalam embrio. Jaringan inilah yang banyak berkembang menjadi dasar dewasa, khususnya menjadi jaringan pengikat. Jaringan mukosa. Jaringan mukosa merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan fungsinya sendiri terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Membran mukosa atau selaput lendir adalah lapisan epitel jaringan yang melapisi area tubuh yang bersentuhan dengan udara. Membran mukosa lembab karena adanya kelenjar yang mengeluarkan cairan kental yang dikenal sebagai lendir, dan mereka penting untuk sejumlah fungsi tubuh. Secara umumnya, selaput lendir atau membran mukosa adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri serta menjaga jaringan tubuh agar tetap lembab. Selaput lendir tertentu memiliki fungsi khusus, misalnya seperti mukosa asam lambung dan usus terlibat dengan pencernaan dan penyerapan makanan. Mukosa hidung dan penciuman membantu mengurangi bau di hidung sehingga partikelnya dapat dideteksi dan zat tersebut dapat tercium. Mukosa juga ditemukan di organ reproduksi seperti vagina. Keputihan yang terjadi secara alami diproduksi oleh mukosa vagina untuk membersihkan diri dan menjaga kelembapan vagina. Selaput lendir memiliki warna tetap, yaitu merah muda. Selaput lendir sangat licin, tidak terdapat folikel rambut ataupun kelenjar pada selaput lendir. Selaput lendir terdiri atas dua lapisan. Lapisan pertama ialah epitel pelapis dan lapisan kedua ialah lamina propria. Selaput lendir dapat ditemukan pada lubang hidung, bibir, kelopak mata, telinga, kemaluan, dan anus. Selaput lendir mencegah tubuh dari infeksi mikroba. Terima kasih. Jika ada salah kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Siva. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia, NIM 20. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eva mengenai jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat dewasa. Bentuk umum dari jaringan ikat dewasa ini sudah jelas berbeda dari jaringan ikat embrio ya, karena fibril-fibril pada jaringan ikat dewasa ini sudah membentuk serabut yang mudah diwarnai dan bahkan dapat dibedakan adanya 3 macam serabut. Lalu selanjutnya itu ada sel-selnya mulai berdiferensiasi menjadi sel-sel jaringan ikat dewasa yang cukup banyak macamnya. Dan juga ada matriks jaringan ikat dewasa ini sudah berbeda dan mengandung cairan jaringan
atau tisu fluid. Ketentuan bagi jaringan ikat dewasa ini bagi masyarakat ada 3 unsur utama. Yang pertama itu adanya sel-sel. Ada fibroblast, adiposit, makrofag, plasma sel, sel mas, osteosit, dan kondrosit. Yang kedua ada serabut. Serabutnya itu ada serabut kolagen, serabut elastik, serabut retikular, dan yang ketiga itu ada matriks. Ini ada sel-sel jaringan, itu tadi ya bagian dari unsur utama dari jaringan ikat dewasa. Sel-sel jaringan yang pertama ini ada fibroblast. Fibroblast ini sering disebut fibrosit atau desmosit. Fibroblast merupakan sel-sel jaringan ikat tetap. Jumlahnya ini paling banyak dan mudah dikenali pada tiap bentuk jaringan ikat. Inti lonjong mengandung sedikit kromatin. Pada sediaan rutin, inti lonjong ini mengecil dan runcing. Sitoplasma cerah dan homogen dan membran plasma tidak jelas. Fungsi dari fibroblast yaitu membentuk serabut kolagen dan bahan dasar atau fibroblast. Nah, ini ada gambar dari fibroblast ya. Yang kedua ini ada histiosit. Histiosit sering disebut plasmatosit atau makrofag tetap. Bersama fibroblast selalu terdapat pada jaringan ikat longgar. Bentuk selnya ini tidak teratur, tapi penceluruhan sel pendek dan tumbuh, sedangkan intinya itu lebih kecil dan bulat dari fibroblast. Histiosit ini dalam keadaan istirahat sulit dibedakan dengan fibroblast. Histiosit tergolong sistem makrofag. Sering pula disebut keluarga res atau reticle endothelial system yang berfungsi memfagositosis benda asing atau kuman pecahan sel dalam tubuh. Jadi fungsi histiosit ini membersihkan benda asing dari luar atau dalam tubuh sendiri, misalnya sisa-sisa sel yang sudah mati. Selanjutnya ada sel plasma. Sel plasma ini jarang terdapat pada jaringan ikat biasa. Sering terdapat pada jaringan ikat selaput lendir saluran pencernaan. Pada jaringan retikular pembentuk benda darah pada tempat perdagangan mudah ditemukan. Peradangan ya. Bentuk selnya sel plasma ini lonjong tidak teratur, lebih kecil dari histiosit. Tadi kalau histiosit lebih kecil dari fibroblast, kalau sel plasma lebih kecil dari histiosit. Intinya ini terletak di eksentrik dengan kromatin jelas membentuk jaringan seperti kuda, seperti roda. Sitoplasma bersifat basofil kuat, mirip limfosit, tetapi di daerah di mana banyak sitoplasma dekat inti lemah mengambil warna sehingga tampak cerah. Daerah ini merupakan lokasi dari aparatus Golgi yang memang besar dan aktif seperti pada kelenjar eksokrin. Sepintas lalu sel plasma ini agak mirip dengan limfosit ya, karena ada tanggapan bahwa proplasmid atau prekursor sel plasma ini berkembang dari limfosit medium tipe B. Sel plasma ini berfungsi sebagai penghasil utama zat kebal atau antibodi yang bersirkulasi berkat penelitian dengan teknik fluorescent antibody. Nah, ini ada gambar dari sel plasma. Bisa dilihat ya. Lalu ada sel mas. Sel mas ini lazimnya terlihat pada jaringan ikat longgar, khususnya di sekitar pembuluh darah. Bentuk selnya besar, lonjong dengan inti agak pucat. Dalam sitoplasma ini terdapat banyak butir yang lazimnya bersifat basofil. Butir ini mudah larut dalam air seperti butir pada leukosit basofil. Karenanya itu sulit dilihat pada sediaan rutin. Sel mas ini berfungsi untuk menghasilkan heparin atau antikoagulan, histamin, dan serotonin. Histamin yang dihasilkan oleh sel mas ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kapiler dan vena kecil pada kasus alergi. Nah, ini ada gambar dari sel mas atau mast cell. Selanjutnya ada serabut jaringan. Tadi unsur utama dari jaringan ikat dewasa kan ada sel-sel jaringan. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada serabut jaringan. Serabut jaringan yang pertama serabut elastin. Dalam keadaan segar, serabut elastin ini beraspek kuning, karenanya disebut serabut kuning atau yellow fibers. Ligamen tunica flava,
yang banyak mengandung serabut elastin memang beraspek kuning. Sifat umumnya ini serabut elastin bersifat elastik, tahan terhadap pengaruh panas, dingin, dan enzim pencernaan, kecuali oleh enzim pankreatin atau elastase dari pankreas. Serabut elastin ini sudah diwarnai dengan pewarnaan H dan E, jadi harus dengan metode khusus ya. Bangun histologi serabut elastin ini halus, membentuk kesalinan kerangka atau retikulum pada ligamentum nugae sapi, diameternya antara 10-12 mm. Pada arteria tipe elastik, serabut elastin juga membentuk selaput bercelah dikenal sebagai lamina elastica interna dan eksternal. Secara mikroskopis, serabut elastin ini tidak menunjukkan adanya silang periodik seperti serabut kolagen dan memberikan kesan seperti terdiri dari bahan amorf dengan kekuatan elektron yang berbeda. Pembesaran yang lebih kuat dengan sayatan yang lebih tipis diwarnai urasis asetat dan citra tembaga, tanpa adanya dua komponen yaitu bahan homogen disebut dengan elastin dan filamen mikroelastin berdiameter 120 angstrom. Selanjutnya ini ada serabut retikular. Serabut retikular ini serabutnya kecil, bercabang-cabang membentuk retikulum. Bentuknya itu cukup halus sehingga mudah terselubung oleh matriks dan bahan lain pada proses pewarnaan sehingga sulit tampak. Dengan pewarnaan khusus metode Birk-Goslin yang mengandung petra nitrat akan berwarna coklat hitam, sedangkan serabut kolagen akan tampak kuning atau coklat. Serabut retikular ini biasa disebut dengan serabut argyrifer. Secara elektron mikroskopik, serabut retikular ini memiliki silang periodik seperti serabut kolagen pada kulit, namun hanya berbeda diameternya saja. Serabut retikular ini sering merupakan kelanjutan dari serabut kolagen, jadi sulit memperoleh bahan murninya yang disebut retikulin. Serabut retikular relatif jarang terdapat pada jaringan ikat dewasa, kecuali di sekitar serabut otot, pembuluh darah, syaraf, dan membran basal. Pada jaringan retikular, serabut retikular ini menempel pada sel-sel retikular. Jatuhnya unsur utama dari jaringan ikat dewasa itu ada matriks. Matriks itu pada jaringan ikat sel-sel dan serabut terendam dalam bahan dasar yang bersifat amorf dan non-fibrilar. Konsistennya mirip gel yang mampu mengikat air. Air tersebut merupakan media untuk difusi gas dan metabolik dari pembuluh darah ke sel atau sebaliknya. Jadi matriks dan jaringan sangat erat kaitannya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini ada macam-macam. Yang pertama itu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastin. Namanya juga jaringan ikat longgar, makanya sel-selnya juga jarang. Seperti kayak ruang-ruangnya itu longgar, masih ada sisanya, jadi karena sel-selnya itu jarang. Matriksnya berupa cairan lendir mukus. Di jaringan ini terdapat makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Fungsi dari jaringan ikat longgar ini ideal untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Nah, ini ada gambar dari jaringan ikat longgar. Fungsinya sendiri itu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesentrum pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Nah, ini juga ada gambar dari jaringan ikat longgar ya. Jadi ini sel-selnya itu jarang. Jadinya masih ada sisa-sisa ruang di situ atau longgar. Nah, satunya itu ada jaringan lemak. Jaringan lemak atau adiposa adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri dari sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Untuk fungsinya itu ada sebagai melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, alat pengatur suhu jaringan lemak yang terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit. Nah, secara khusus pada laki-laki jaringan lemak terletak di dada dan perempuan terletak di perut. Ini ada gambar dari jaringan lemak. Satunya ada jaringan pigmen.
Jaringan pigmen atau lengkapnya jaringan ikat berpigmen memiliki sel-sel khusus yang mampu mensintesa serta menimbun pigmen. Selnya disebut melanosit, sedangkan pigmennya melanin. Jadi, jaringan pigmen ini mempunyai sel-sel yang disebut melanosit, sedangkan pigmennya disebut melanin, dan warnanya coklat hitam. Bangun histologis sel-selnya memiliki penjuluran dan dalam histoplasma terdapat butir-butir melanin berbentuk pipih atau bulat dengan diameter 0,2 sampai 0,5 mm. Pada sediaan rutin tanpa pewarnaan melanosit dapat dipelajari dengan jelas. Butir melanin ini jelas hanya inti tanpa kosong ya. Melanosit terdapat biasanya pada lapisan kloroida dan iris mata, stratum germinativum dan korium kulit hitam atau melanisel afrika, rambut serta bulu yang berwarna hitam. Selanjutnya itu ada yang keempat ya. Ini ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat nanti juga akan dibagi menjadi dua juga. Jaringan ikat padat teratur dan juga jaringan ikat padat tidak teratur. Selanjutnya ini ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang atau tidak teratur, dan tendon dan ligamen atau teratur. Jadi tadi kan ada jaringan ikat longgar, itu sel-selnya itu jarang. Kalau jaringan ikat padat ini sudah banyak sekali dan rapat daripada jaringan ikat longgar, sehingga sedikit ruang-ruang yang tersisa. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat teratur dikarenakan susunan serabutnya. Bila serabutnya padat, maka sel-selnya relatif sedikit serta macamnya terbatas. Matriks pun relatif sedikit dengan melihat macam serabutnya. Mayoritas serabut kolagen itu tendon, ligamentum, fascia, aponeurosis. Untuk mayoritas serabut elastin itu ada ligamentum nucleo, tunica flava. Jadi tadi kan jaringan ikat padat teratur itu dia padat, tetapi susunan serabutnya itu teratur. Ini tadi serabut-serabut dari jaringan ikat padat teratur. Yang pertama ada tendon atau urat. Tendon hampir seluruhnya dari serabut kolagen, tersusun paralel dan membentuk berkas yang cukup pakat. Di antara serabut kolagen ini yang membentuk berkas terdapat fibroblast yang sering disebut dengan sel tendon. Di antara berkas satu dengan yang lain terdapat jaringan ikat longgar yang membawa pembuluh darah dan syaraf. Jaringan tendon yang bersifat makroskopis sebenarnya merupakan gabungan sejumlah berkas serabut kolagen. Fungsi tendon ini untuk alat menghubungkan antara otot pada bungkul tulang, misalnya pada otot kaki yang mempunyai tendon yang cukup panjang. Selanjutnya ini ada ligamentum. Secara struktural mirip dengan tendon ya, tetapi mayoritas terdiri atas serabut-serabut kolagen yang tersusun padat teratur sejajar. Fungsi dari ligamentum ini sebagai pengikat persendian menyeberang dari bungkul satu dengan bungkul tulang yang lain. Satunya itu ada aponeurosis. Strukturnya mirip dengan tendon serta ligamen, tapi hanya saja lebar dan agak tipis. Susunan serabut yang sejajar ini berlapis-lapis dengan arah yang dapat berlawanan. Aponeurosis ini kadang-kadang nampak membungkus otot, terletak di antara otot, bisa tidak berhubungan langsung dengan otot. Jadi tadi ligamentum itu strukturnya mirip dengan tendon, terus aponeurosis ini strukturnya mirip dengan tendon dan ligamen. Selanjutnya ini ada fascia. Secara struktural fascia dan aponeurosis ini mirip ya. Jadi tadi ya. Sehingga kedua istilah tersebut sering dikacaukan pengertiannya. Sebenarnya fascia ini lebih bersifat keumuman, bisa tebal, bisa tipis, tergantung pada tempat serta fungsinya. Kalau aponeurosis ini bersifat yang khusus. Selanjutnya yang kedua ini ada jaringan ikat padat tidak teratur. Serabut kolagen padat dan susunannya ini tidak teratur.
namanya juga jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi susunan serabut-serabutnya itu tidak teratur. Mode sambung mayoritas adalah serabut kolagen, terdapat pula serabut elastis sedikit dan bahkan otot polos. Misalnya tunika albuginea, testis kuda, kapsula dan trabecula limpa jelas memiliki otot polos. Misalnya jaringan ikat padat tidak teratur ini misalnya itu ada korium atau kulit, tunika albuginea, kapsula, trabecula, septa dan sebagainya. Nah, ini ada gambar dari jaringan ikat padat tidak teratur. Susunannya serabutnya itu tidak teratur atau acak-acakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinawati Putri, NIM 33 dari kelas A4 TPR. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siva mengenai jaringan ikat. Untuk selanjutnya ada jaringan retikular. Jaringan retikular terdiri atas sel-sel retikular yang membuat jalinan dan serabut retikular yang menempel pada tubuh serta penjuluran sel yang saling berhubungan. Inti sel retikular besar dan pucat, sitoplasma cerah tanpa adanya vakuola di dalamnya. Dilihat dari segi lokasi serta fungsinya, sel-sel retikular dibagi sebagai berikut. Di tempat tertentu masih memiliki potensi embrionik dengan pengertian dapat menumbuhkan beberapa macam benda darah, misalnya pada folikel getah bening, pulpa putih limpa, dan sumsum tulang merah. Kemudian sel retikular pada kelenjar getah bening dan lain tempat memiliki sifat fagositosis terhadap benda asing. Lalu memiliki sifat fibroblastik karena mampu menghasilkan serabut retikular. Selanjutnya jaringan retikular terdapat pada organ hemopoietik atau pembentuk benda darah. Pada sumsum tulang disebut jaringan mieloid, sedangkan pada kelenjar getah bening disebut jaringan limfoid. Ini merupakan gambar dari jaringan retikuler. Ini bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya ada jaringan elastin. Jaringan elastin itu, serabut elastin berbeda dengan serabut kolagen karena tidak membentuk berkas, tetapi dapat bercabang-cabang yang saling beranantomose. Misalnya pada arteria pulmonaris kuda. Jaringan elastin dapat tampil sebagai lamina elastika interna dan eksterna pada arteria tipe elastin. Misalnya aorta dan cabang-cabang utamanya, arteria tipe otot. Pada paru-paru jaringan elastin mempunyai peran cukup penting bahkan pada epiglotis sapi membentuk nodulus. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya jaringan lemak. Jaringan lemak atau adiposa adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Ciri-ciri sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsi jaringan lemak itu sendiri yaitu melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu jaringan lemak terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit. Nah, ini untuk gambarnya. Ini adalah jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya jaringan pigmen. Jaringan pigmen atau lengkapnya itu jaringan ikat berpigmen memiliki sel-sel khusus yang mampu mensintesa serta menimbun pigmen. Selnya disebut melanosit, sedangkan pigmennya melanin dan warnanya coklat hitam. Selanjutnya jaringan tulang rawan atau jaringan kartilago. Jaringan kartilago itu merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matrik yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lakuna. Jaringan kartilago itu ada bagian-bagiannya, yaitu jaring kartilago hialin
dalam keadaan segar bersifat lentur, semi transparan, dan berwarna putih kebiruan. Di permukaan terdapat perikondrium, suatu jaringan ikat yang pada waktu muda mampu membentuk tulang rawan secara aposisi. Pada tulang rawan tidak terdapat pembuluh darah, tetapi bila ada, suatu pertanda adanya pengapuran. Secara fisiologik, klasifikasi sering terjadi pada tulang rawan rusuk. Nah, ini gambarnya dari kartilago hyalin seperti ini. Bisa dilihat. Selanjutnya kartilago elastik. Kartilago elastik itu tulang rawan segar beraspek kuning karena banyak mengandung serabut elastin. Secara garis besar memiliki bangun histologik mirip tulang rawan hyalin, hanya berbeda dalam macam serabutnya. Serabut elastin membuat anyaman pada interterritorial matrix secara merata. Makin menuju permukaan jalinan serabut makin tipis, sebaliknya makin ke dalam makin pekat jalinannya. Yang terakhir adalah cartilago fibrosa. Jenis kartilago atau tulang rawan ini mempunyai serabut kolagen padat dengan chondrosit tersusun dalam deretan lakuna. Matriks relatif sedikit, umumnya tidak dikelilingi oleh perikondrium. Tulang rawan fibrosa terdapat pada meniskus, symphysis pubis, diskus intervertebralis, tempat pertautan ligamen atau tendon pada tulang, pada hidung sebagian dari laring, trakea, bronkioli, dan rangka embrionik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.